Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salam ini membahas surat Al-Isra nomor 17 ayat yang keempat. Hari ini judulnya kebetulan menjelaskan sejarah. Kita tahu di Al-Quran Imam Suyuti ada 6.666 ayat yang diantaranya 1.000 ayat menjelaskan sejarah masa lalu dan juga masa yang akan datang. 1.000 ayat menjelaskan amar, perintah, 2 ayat. 1.000 ayat menjelaskan larangan, 30 ayat. 1.000 ayat tadi menjelaskan wa'ad, janji Allah. Di sebenarnya kalau dihitung 500 ayat masih masuk, 100 ayat atas berzikir dan 6.600 halal-halal 500 nasib masuk 100 dan zikir ada 66 ayat, jumlahnya 6.660 ayat. Kalimatnya 77.450 kali, sebelumnya ada 1.025.000. Kita sekarang menjelaskan 4 sampai 8, berarti 4 ayat. Jadi agak panjang namanya, tapi ini sejarah. Baik, kalau saya bikin judul biasanya 2 bab. Kalau tadi dibaca kemerdekaan itu judul teks kehancuran Bani Israil pada periode ketiga. Tapi kalau dibahas secara kontemporer kontekstual, nasib pengkhianat pada periode ketiga. Nah, ini sebetulnya diambil dari kalimat la tufsiduna fil ardh. Orang Bani Israil itu selalu membuat kerusakan, ada mengkhianat. Nah, itu mengkhianat Israel. Kemudian nasib itu kan nggak tahu ya, baik atau buruk tergantung. Sebagai kalimat in ahsantum li anfusikum. Kalau baik ya periode ketiga jadi baik. Kalau ini asam tumpah, kalau jelek ya nasib ketiga, pintu ketiga ya seperti balasannya Allah jazaa wifaqah. Ya, kalau yang jelek ya akan neraka, saya kira begitu. Ya, jadi dihaluskan lah ini. Nasib para pengkhianat pada pintu ketiga tidak delisius juga. Ya, saya tidak perlu memponis ya. Baik, kita sekarang sebetulnya kenapa membicarakan tafsir. Tafsir itu sebetulnya menjelaskan Quran. Quran menjelaskan surat, surat menjelaskan ayat, ayat menjelaskan kalimat, dan menjelaskan huruf. Itulah tafsir. Suku tafsir, baik tafsir salaf atau kontemporer, itu menjelaskan kalimat. Nah, karena tadi ada 3 periode, maka sebetulnya diambil pertama karena kalimat marotain. Marotain itu 2 periode. Di dalam tafsirnya periode SM sebelum Masehi dan periode setelah Masehi. Satu periode lagi yaitu periode umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW, diambil dari kalimat wa in kuntum udna. Jadi udna itu di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 periode. Ini Bani Israil, periode pertama SM setelah Masehi, dan periode ketiga adalah Bani Israil di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau saya lihat teks-teksnya Pak, ternyata penyelesaian Bani Israil SM dan setelah Masehi berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya, nanti kita akan simpulkan. Kalau periode pertama itu yang kita kenal sebagai uli baksin sedih. Uli itu yang mempunyai atau yang menguasai kekuasaan yang sedih. Sadi itu dasar atau kuat. Ya, basi sedih basi, jadi kekuatan dasar dan kuat. Itu kalau periode utama di dalam tafsir adalah Kaisar Babilonia, yaitu Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Jadi nama Nebukadnezar itu periode pertama. Kemudian periode kedua yaitu Tentara Romawi yang menyerang Baitul Maqdis yang kita kenal, yaitu namanya adalah
Herdanus ini adalah nama daripada raja yang ada di Kaisar Romawi, hidup periode kedua. Sedangkan periode ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab. Kita kenal dengan itu. Sebelum saya jelaskan tentang satu persatu kalimat ini, kita karena ini sejarah harus juga mengungkap berbagai tafsir. Kebetulan saya di rumah ya ada tafsirnya. Saya bawa tafsir Mukasir, kenapa bawa semua berat. Ada yang Masari, ada tafsir Asal, ada Sultani dan sebagainya. Nah kalau saya lihat di tafsir Mukasir dan Imam As-Sawkani memang ketika menjelaskan sejarah perang atau SM sejarah Masih sebelum kelahiran Nabi Isa salam itu dimulainya kerajaan kerajaan Imam Israel itu dari sejak tahun 975 SM. Sebenarnya di Yerusalem itu ada dua raja besar baru. Bapak mungkin pernah baca atau lupa, belum pernah, mungkin belum. Satu di sebelah utara, selatan dulu. Di selatan itu ada dua suku, yaitu Bunyamin dan kedua Yahuda. Di situ ada kerajaan Yahuda, wah, besar sekali. Ya, impactnya waktu saat itu cukup tinggi. Itu di sebelah timur, di sebelah selatan. Disebut itu raja pertama, namanya Rehoboam bin Salaman atau Sulaiman. Jadi Rehoboam itu raja pertama namanya. Kemudian di sebelah utara itu ada 10 suku lagi dari Yakub dan Israel. Israel itu jalan malam. Jadi Yakub itu dakwahnya malam. Jadi yang dakwah malam itu Israel. Itu yang Yakub Israel itu punya anak 12. Yang 10 suku lagi di sebelah utara Yerusalem. Itu ada 10 suku di situ. Ya. Rajanya adalah Jeroboam bin Nabat nama raja Jeroboam. Itu dua kekuatan Pak, baik dari Raja Yehuda yang di sebelah selatan atau Raja Bani Israel dari sebelah utara. Jadi memang sudah pecah itu di Yerusalem selatan dan utara. Nah kalau kita lihat Pak di sini, baik itu yang Raja Jeroboam atau Raja Rehoboam itu dua-duanya lalu sinopia selalu membuat kerusakan. Di tafsirnya bisa ke Syria saat dia bukan di Palestina, tapi itulah kerajaan biasa ini menguasai daerah lain, ya mereka intervensi ke daerah lain. Ini di dalam sejarahnya. Bagaimana cara membuat kerusakannya, memberokasakannya? Bapak harus lihat di dalam surah Al-Baqarah. Yang dengan Al-Baqarah itu kan dari kami ma'asawbakan yaqtadun. Itu dimulai dengan bi'anam yaqulu bi'aitillah. Jadi raja dari Israel itu akhirnya bukan selalu mengingkari Taurat. Padahal di sini qadaina ila bani Israil bil kitab, tafsirnya sudah ditetapkan di dalam Taurat hukum yang benar untuk dipakai oleh raja Bani Israil itu Yahuda. Tapi mereka ingkari Taurat. Ini satu kerusakannya. Kedua, yaqtuluna al-anbiya bil haqqi. Membunuh para nabi itu sebenarnya ada pengawalnya Pak. Itu nabi yang mau dibunuh itu tidak langsung nabinya, ada pengawalnya itu ya, pengawalnya yang dikejar, ditangkap, dieksekusi, dibunuh. Lalu nabinya itu Nabi Zakaria. Kita kenal dalam sejarah, Nabi Zakaria kejar, kemudian kalau yang hijab masuk dia setempat ke yang tersembunyi, lalu masuk ke pohon, digergaji sama orang Bani Israel dari kerajaan sebelah utara. Ini cerita itu. Jadi biar berakhir memang tindakannya kejam. Kalau sekarang mungkin HAM berat ya, pelanggaran HAM berat gitu. Itu disebut yaqul anbiya bil haqqi, membunuh nabi tanpa alasan. Saya makanya bawa itu kasih bagaimana cara mereka membunuhnya. Di sini dijelaskan Allah. Saya tidak akan menjelaskan kisah-kisah untuk para ahli Israel. Setelah itu banyak pembohongan. Kisah di Quran, ya, menjelaskan bahwa lama qadaru wa balagha sallallahu alaihi wasallam ketika mencap kezalimannya,
ketemu kesulitannya yang sangat biasa, kemudian Allah mengutus hamba. Makanya di sini kalimatnya apa ya Bapak ya? Tadi ada ibadah uli baksin syadid, ba'athna alaikum uli baksin syadid. Itu berapa? Jasa wifaqo, balasan dan dikirim oleh Allah melalui hamba-hamba yang datang ke Yerusalem itu karena sesuai tindakan kejahatannya. Di sini disebutkan ada dohar ali qurba, dohar faqata dari kalian sab'ina alfan minal muslimin. Mereka pernah 70.000 kaum muslimin bersama suhada-suhada itu ya. Pengawal Nabi yang terakhir itu Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini pada periode pertama. Kemudian kekejaman yang dilakukan oleh mereka bukan hanya kepada dari para nabi dan elit-elit para begini Pak ya. Raja itu Pak, itu yang menjalankan Taurat. Di bawahnya banyak ulama-ulama. Ingat, raja dari sejak dulu di bawah ulama-ulama itu oposisi mereka. Padahal kita semua ulama posisi kita. Kalau mereka oposisi itu adalah. Tapi mereka mengatakan oposisi. Baik Namrud, Nabi Musa, Fir'aun dan sebagainya termasuk juga di waktu zaman Nabi Zakaria. Itu yang dibunuh ada 70.000 ditindak kejam oleh Bani Israel di Pak. Ya ini tafsir kasir supaya nanti tidak melanggar itu. Nanti kalau Bani Israel menyerang ke saya akan jauh. Jadi saya menggunakan datanya tidak dikasih. Nah bagaimana? Coba kita lihat lagi sini. Laka'aluna ulwan kabiro, mereka itu berbuat sombong, sombong di sini dan sombong kabiro yang sangat. Sebab apa? Tidak hanya ulama-ulama, rakyat juga ditindak Pak. Bahasa sekarang tumpang kaki di atas penderitaan rakyat, ditindas oleh Bani Israil itu dirampas, dirampok. Begitulah caranya dulu. Ini kejahatan Bani Israil melanggar aturan yang disebut tadi dalam soal Al-Qur'an sebutnya ya. Dalam soal Al-Qur'an itu ada dari ka'asobi makan yang tadi, dari ka'asobi makan yang tadi. Karena mereka maksiatnya berlebihan itu tidak hanya dari membunuh nabi, membunuh orang-orang yang berilmu, ulama-ulama, tetapi juga menindas rakyat jelata. Makanya lihat tafsirnya, coba. Faidah ja'a waktu ulama, ketika datang waktu hukuman yang pertama, yaitu periode pertama dulu, ya, ba'athna alaikum bahasa alaikum ibadah dan uli baksin. Kami utus hamba-hamba kami, yaitu uli baksin, yang punya kekuatan pasukan dahsyat dan sadin itu juga besar. Itu namanya Raja Babilonia. Raja Babilonia itu juga nama Pak ya, di bawah itu namanya Bukhtanasor kerajaannya di Babilonia itu. Raja itu tadi nama dari Raja Bukhtanasor menyerang. Sebab menurut sunnah Pak, di dunia ini tidak boleh ada kezaliman. Begitu Bani Israil ganas termasuk Nabi, maka Allah mutus yaitu Bukhtanasor ditindak dengan yang sama, ditangkap satu-satu, dipenjarakan juga, dan banyak yang ditawan dibawa ke Babilonia oleh Raja Bukhtanasor itu. Luar biasa itu. Nah setelah itu dalam sejarah maka itu sebenarnya tidak hanya satu kali ya, banyak yang menentang kebijakan Raja Yehuda dan Bani Israil itu. Tidak itu Raja Aso juga, saya lihat dari sama Kondi itu sama, menurunkan pasukan juga untuk membasmi kerajaan yang zalim. Ya, kota Samuro ya dulu ya di bawah situ kemudian dihukum juga. Jadi tidak hanya Bukhtanasor sebetulnya yang tidak senang kepada kejahatan Bani Israil. Tetapi Pak, ini sejarah tahun 558 SM. Siapa dari Persia yang kita kenal? Persia itu pada nama Cyrus atau Alexander the Great kalau salah namanya, tak salah tapi Alexander jelas. Itu datang, itulah yang seolah-olah
menyerang kepada Raja Bukhtanasor. Jadi dapat sokongan, dapat dukungan Bani Israil dari Raja Persia. Itu dari ya sampai sekarang kan kalau kita sejarah seperti itu. Maka Bukhtanasor tahun 516 ya sedikit mendapat tekanan. Bagaimana cara menyiksanya Bukhtanasor? Jasu hilal dia. Mereka datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan langsung ke rumah-rumah. Di saat perjalanan saya dengan tadi mendesak ke kampung-kampung. Sebenarnya kampung-kampung Jasu hilal dia itu seperti gorong-gorong itu. Kampung itu kan kayak gang-gang itu. Jadi si Bukhtanasor, isinya tentaranya itu membawa alat bukti itu mungkin saya seperti alat untuk membasmi orang, tinggal dipokangnya gitu. Mungkin Pak baru paham itu dipokang langsung dibredel orang-orang Bani Israil. Itu hilal dia tafsirnya. Ini benar, kenapa? Karena wadah pula harus dibuktikan. Kenapa? Tidak boleh ada kezaliman. Nah, itu Pak. Nah, kemudian tadi setelah mereka Bani Israil pura-puranda, rajanya udah pura-puranda, akhirnya mereka setelah datang Raja Persia mendapat angin. Apa? Makanya di ayat kelima, tsumma radadna lakul karata alaihim. Kemudian kami berikan giliran menang mereka orang Bani Israil itu. Wa amdadna yang berbarin. Ini ada 3 kemenangannya. 1, Allah berikan amwal, kekuatan materi, SDA. Yang kedua Al-Banin. Itu turunannya anaknya apa namanya? Pinter-pinter, hebat-hebat karena Bani Israil itu. Al-Bani. Dan ketiga, ja'alakum aksana piro, partainya digemuk. Jadi gede partainya Pak. Karena partai gemuk, ya menang kan? Itu. Wajah aksana piro, wah udah kuat, partainya gemuk. Nah, banyak. Tetapi harusnya orang-orang Bani Israil itu ketika di periode pertama, in ahsantum la musikum. Kalau dia sudah dapat bantuan dari Raja Persia, dia berbuat baik, pasti negaranya tidak akan hancur lagi karena udah menang kan? Tapi tadi wa in asatum fala, kalau memang mereka melakukan kejahatan, ya akibatnya datang. Makanya di periode kedua itu maksudnya dimulai dari anak Nabi Zakaria. Itu mereka mengejar ingin membunuh Nabi Yahya. Dan secara subhanallah setelah Nabi Yahya dibunuh, itu dalam sejarahnya kemudian ya tindakan kekejaman yang tidak dibenarkan oleh seluruh bangsa-bangsa dunia. Sampai setelah Nabi Isa lahir, ya juga ya kita kenal di dalam tafsir Ibnu Katsir, qasada qatala Isa. Mereka juga ingin membunuh Nabi Isa. Ingin siapa? Yang kita kenal siapa yang membunuh disuruh Askariot ya, Yudas Askariot kan. Yudas Askariot dibayar, lalu mereka mau membunuh Nabi Isa. Bunuh Isa ke situ. Pas sudah datang ke situ, Allah mengangkat Nabi Isa, kan gitu. Orang Yahudi bingung kemana ini yang mau ke datang, nggak datang. Begitu, ke situ ada satu dibunuh sama mereka. Setelah dibunuh, mereka berdebat siapa ini yang bunuh Isa. Kalau ibu Isa, Askariot kemana? Kalau Askariot, Isa kemana? Jadi berdebat, makanya bahwa Allah masalahku. Maka sebenarnya tidak berbunuh, tidak menjadi Islam. Allah mengangkat Nabi Isa, itu pandangan kita. Jadi sebenarnya dengan dosa itulah kemudian muncul periode yang kedua. Marah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil. Makanya dalam sejarahnya tahun 70 Masehi Allah mengutus kerajaan yaitu dari Romawi. Romawi itu yang dipimpin oleh siapa? Hadrianus ya. Saya tahu salah. Saya membaca sejarah udah lama, tahu salah. Hadrianus itulah yang jadi nama di Raja Romawi. Itu tahun berapa? Ya itu dari pertama tahun 70 sekian. Banyak juga yang dikalahkan oleh Hadrianus itu. Sedangkan di dalam sejarahnya Hadrianus itu menguasai dari tahun 1117 sampai 1158 tuh, menguasai di Romawi itu termasuk ke Palestina. Makanya menurut para ahli sejarah Pak, tahun 132 sudah tidak punya kekuasaan lagi Bani Israil itu. Makanya kalau Bapak lihat di sini tafsirnya apa teksnya ya. Fa in apa tadi? Fa idza jaa waqtul akhirah, apabila datang hukuman yang
kedua, yaitu setelah Isa lahir, karena memang mau membunuh Nabi Isa, datangnya tadi seperti Allah mengutus kekuatan, yaitu dari Romawi, Hadrianus itu, liyasu wujuhakum. Periode kedua ini liyasu wujuhakum, menampar muka mereka. Apa? Kalau dulu periode pertama kan canggung sedikit. Kalau sudah periode kedua itu sudah banyak pasukannya. Asal Nabi itu sudah gemuk partainya Pak. Menang terus kalau pemilu pada pemilu. Menang terus karena memang ini sudah begitu, sudah tilanya. Ya, liyasu wujuhakum, tertampar mereka. So, tahun 132 Bani Israel sudah tidak ada cerita lagi. Habis kekuasaannya, hartanya dirampas oleh Hadrianus, kemudian orang-orangnya ditangkap, ditawan dan dibunuh karena tadi sudah memang mau membunuh Nabi Isa. Marah mereka itu dari Romawi itu. Makanya kita kenal Nabi Muhammad SAW selalu cenderung ke Romawi, bukan Persia. Nah, itu bukan ya. Nah, itu tahun 132 sudah tidak punya kekuatan, sudah kucak-kacir. Ada yang ke Irak, ada yang ke Iran, ada yang ke Amerika, ada yang ke Saudi Arabia, ada yang ke Madinah. Orang siapa? Orang Yahudi itu. Cuman tadi dalam sejarahnya kemudian muncul lagi orang Persia. Orang Persia itu tahun 616 itu datang Raja Persia namanya Heraklius, kalau tidak Heraklius, Herakla bahasa Arabnya, tahun 616. Makanya Pak, kalau Bapak lihat dalam sejarah Quran, Nabi pernah sedih Pak. Ya, kenapa? Tahun 616 itu kalah Romawi Pak. Makanya ada suatu Rum kan, Ghalibatul Rum, Romawi kalah oleh Persia, itu tahun 616. Tapi Rasul sampai kapi ala Ardin, yaitu kalah oleh Persia, dekat kan? Itu Pak, Romawi Persia itu. Tapi wahum mimbadim saya ribun. Nabi sumpah sebentar lagi Romawi bakal menang. Di sini Mbak, kira-kira di sini ini menurut sejarah 3-7 lagi gitu ya, 3-9, 379. Itu dalam tafsir Mbak. Sehingga tahun 624 Romawi mengalahkan Persia. Senang dia gembira Pak orang Makkah di pikiran Nabi Muhammad SAW. Itu sejarahnya. Kenapa senang? Sebab orang Persia itu nyembah api, sedangkan orang Romawi nyembah agama Nasrani. Jadi masih mending lah itu dibandingkan tadi dengan nyembah api. Ya, sedangkan Nabi Muhammad ketika mendengar Romawi kalah sedih. Lalu ceramah Rasulullah, itu turun wahyu surat Al-Rum ayat 1 sampai 4 hari. Makanya tahun 624 kemenangan Romawi itu persis sama waktunya dengan kemenangan Rasul pindah dari Mekah dari perang Badar. Rasul lahir tahun 570, dapat wahyu 610 Masehi. 622 Rasul pindah dari Mekah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah Rasulullah perang Badar melawan kaum musyrikin, yaitu 624. Jadi waktunya sama, Romawi menang mengalahkan Persia, Nabi Muhammad mengalahkan kaum musyrikin. Pak, ini sejarah. Namakan menurut ayat-ayatnya ya. Walitabilu ma'al tabilu. Sejarah Al-Quran itu menggambarkan bahwa tujuannya para uli baksin dari datang ke Yerusalem supaya yutabilu ma'al tabilu, supaya menghancurkan, supaya membinasakan ma'al tabilu, apa yang pernah dibangun oleh orang Israel. Bahkan dalam tafsirnya, apa yang kelihatan oleh Romawi dihancurkan semua, dihancurkan sampai apa itu diganti salib di Palestina, di Palestina, di kota Yerusalem itu kan diganti dengan kota Ailina kalau nggak salah. Ya, Masjid Aqsa itu diganti dengan Jupiter Kailania namanya. Jadi bukan Aqsa, itu oleh orang Romawi. Tapi tadi dikalahkan oleh Persia, Nabi sedih gitu. Nah, setelah dikalahkan oleh orang Romawi, senang yang gembira. Jadi posisi Yerusalem dikuasai oleh Romawi ketika Nabi Muhammad SAW memimpin di Madinah. Yahudi sudah tidak berfungsi lagi kecuali orang Madinah, dibuat satu sohifah namanya Sohifatul Madinah. Sohifatul Madinah disebut Piagam Madinah.
Sebab ada Madinatul Munawwarah, yaitu Madinatul Rasul, yaitu kota Madinah, ada Sahifatul Madinah, ada Piagam Madinah, itu konstitusi Madinah, itu ada 47 pasal. Rasul membuat undang-undang namanya Sahifatul Madinah, 47 pasal. 24 pasal menjelaskan tentang bilateral. Bilateral itu yang menjelaskan hubungan luar negeri, hubungan luar kampung, hubungan luar negara, dan hukum terhadap luar agama. Apa diantaranya? Nah, di dalamnya yang saya tahu, diantaranya Yahudi boleh tinggal di Madinah, syaratnya satu doang, Pak. Satu syaratnya. Bapak yang tahu, boleh Yahudi tinggal di Madinah, satu syaratnya, tidak boleh makan riba. Cuma satu. Boleh tinggal di Madinah, boleh, asal tidak makan riba. Makanya Pak Bidul menghindari riba, sebab mereka berbuat zalim makan riba. Jadi orang Yahudi apa? Tidak seperti tidak seperti Romawi, tidak seperti dari Raja Babilonia dipredel, tidak, dengan prostitusi, dengan cara damai. Silakan di Madinah tinggal kamu Yahudi. Sebab ada Yahudi Madinator, jadi Yahudi Mulaiko, Yahudi ada beberapa Bani, ya, Bani Nadir, Bani Alban, itu semua tinggal. Nah, ya, di sama di Madinah. Saran kalau kamu makan riba keluar, itu Pak. Kemudian Bapak kenal di dalam sejarah tahun 636 itu sudah masa Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar bin Khattab 636 itu Yerusalem sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab. Bapak harus tahu itu sejarah itu. Jadi Yerusalem atau Palestina dikuasai oleh Umar bin Khattab sejak tahun 636 dikuasai, ya, sehingga ada penguasa Yerusalem namanya Patrick Rebellianus itu menyerahkan Umar bin Khattab, menurunkan kesepakatan, silakan urus ini Yerusalem, Baitul Maqdis. Maka dibangun oleh Umar bin Khattab dengan megah, dikembalikan lagi yang tadinya sudah rusak oleh Romawi dan bangun oleh Umar bin Khattab. Masjid Al-Aqsa itu kan. Lalu bagaimana Umar bin Khattab melaksanakan tindakan Yahudi yang tadi sudah membuat porak-poranda bangsa-bangsa dunia sampai dia tidak punya negara dari tahun 132? Ya, umat Islam kan damai, Pak. Maka melanjutkan perjuangan Rasulullah. Juga ada perjanjian-perjanjian dibuat. Salah satunya boleh orang Yahudi ikut kepada Umar bin Khattab asal mau kerjasama ekonomi. Apa yang bukan ziroah, pertanian. Makanya orang Yahudi bertani di zaman Umar bin Khattab, lalu dia perjanjian. Yang namanya bertani kan ada waktu, Pak. Ada limit waktu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ketika sudah habis, mereka pulang. Begitu, Pak. Ya. Saya kalau cerita tentang sejarah itu banyak sejarah. Singkat terkait waktu, apa hikmah di balik sejarah itu? Pertama, ingat kalimat wa in uttum udna. Mereka bisa saja mengulang kembali tentang kecurangan, kezolimannya. Itu. Maka kita harus membalas dan menjawab tentang kebiadaban mereka itu satu. Ya. Dan kedua, di dalam sejarah kita kenal ada Ibu Rasul Al-Baqarah 177. Laisa min antual wujuhakum qibal masjid wal maghrib. Kamu tidak boleh menghadap ke masjid, yaitu ke timur yang dikuasai oleh sekarang sosialis, komunis, dan maghrib ke barat, yaitu kapitalis. Sebetulnya baik kapitalis dan sosialis itu cikal bakalnya Zionis. Zionis itulah yang membuat kapitalis sosialis. Makanya di dunia ini, Pak, coba lihat, kapitalis itu ada apa? Definisinya mereka ego, tidak bisa berikan yang lain. Sosialis yang memang ideologinya, tapi prakteknya kapitalis. Jadi sosialis kapitalis itu adalah eyangnya adalah Zionis. Siapa Zionis? Itu tadi orang-orang yang kuat tadi, aman, tapi sudah terpecah, tidak punya negara. Itu dalam sejarah seperti itu. Karena itu kita harus waspada. Itu maksud saya. Waspada kepada tindakan Zionis. Harus hati-hati kita. Dan di dunia ini sampai Al-Quran, la tajidana asal nasi ada bukan tidak ditanam. Tidak ada manusia yang paling benci kepada orang Islam. Itu Zionis, itu beratnya. Ya, itu maksud saya sikap dari sejarah. Yang kedua,
Seandainya orang Yahudi dari Yahudi, sebab Maroten tadi ayatnya apa? Latuk sinnabi adi Maroten di Lauhul Mahfuz sudah dicatat hanya 2 kali, Pak. Tapi karena memang wahyu tubuna ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa Yahudi hanya bertindak dicatat 2 kali. Tapi disampaikan oleh Rasulullah wahyu tubuna, hati-hati periode ketiga ini aku sudah mendeklarasikan ada Sahifatul Madinah. Buatlah undang-undang, buat perdamaian untuk mengatasi mereka. Itu. Sebab apa? Ada penyakit di antara mereka. Yang keempat, mereka itu suka mengubah janji. Itu penyakitnya, Pak. Hebron dulu kan sudah terdamai sebetulnya. Kemarin sudah dari lagi itu memang begitu. Memang mereka sudah penyakitnya ada suka berubah. Yang itu yang kedua ya. Yang ketiga, nasib periode ketiga bisa saja mereka baik, Pak. Kalau orang yang bertobat pasti baik dan makmur lagi mereka. Tetapi kalau orang Yahudi, Zionis dan bangsa-bangsa lain berbuat kejahatan, pasti akan nista petaka berhadapan dengan umat Islam. Makanya musuh cuma dua, musuh cuma dua, muslim dan kafir. Dan itu maka kita harus waspada. Sebab yang ketiga, kalau mereka berbuat baik, ya terima oleh kita. Tapi kalau mereka berbuat jahat, udna kita harus menyiapkan. Dengan cara apa? Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil Al-Anfal 60. Kita harus menyiapkan kekuatan yang lebih hebat dari mereka. Kalau di zaman tabligh itu saya dengar ada orang yang menyampaikan tentang persiapan, ya persiapan itu al-istiqdad. Istiqdad itu persiapan, dulu imdad, disiapkan dengan baik maka datang karunia. Jadi istiqdad. Berikutnya, boleh nggak kita 1, 2, 3 periode Bapak baca surah An-Nisa wa hitum ala tuksitu piliyata partihuma tawalaku minan nisai makna wa tulata. Udah selesai dulu. Kalau kamu memang tidak bisa tidur karena takut rakyat tidak adil, takut sengsara, boleh nikah 1, 2, 3, boleh 3 periode, boleh. Jadi larang kalau memang ada tujuan untuk supaya makmur. Tapi wahidum ala lupa wahidah itu. Jadi jangan di situ. Kalau memang tidak bisa mengurus waktu periode pertama kedua, jangan ingin periode ketiga. Sampai memang ayatnya seperti itu. Kan cocok kayak begitu. Ya, saya juga punya teman dulu, punya teman saya, punya istri bilang sama saya, Pak Kiai saya punya istri lagi. Tapi dia sekarang sudah mendahului saya, sudah nikah baru kemarin belum lama. Ada teman saya di sini. Nah, itu kalau bisa lokal kan boleh, tidak boleh. Karena berbuat baik. Tapi lain berbeda. Jadi kita biasa ke situ. Ketiga, berapa? Kelima, begini Pak. Saya baca di dalam kitab Syarah Hikam. Ini nasihat yang terakhir dari hikmah sejarah. Maka manistawa yaumahu bahwa maghmun. Ini nasihat dari saya. Barang siapa orang yang hari kemarin dengan hari yang sekarang sama, itu rugi. Ingat. Kalau hari Selasa sama perbuatan manusia dari Senin, maghbun rugi. Tapi wa man kana yaumu syarrun min amsi bahwa mahrum. Barang siapa yang hari Selasa lebih jelek daripada hari Senin, itu jauh dari rahmat Allah, tidak akan bahagia selamat. Yang ketiga, wa man lam yazid bahwa pinukson. Barang siapa orang hidupnya tidak tambah, berarti dia posisi kurang terus. Wa maka pinukson al mautu khairun lahu. Barang hidup tidak bisa bertambah, ibadah tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, tapi kondisi bukan. Rezeki tidak bertambah, ibadah tidak bertambah, mati lebih baik daripada hidup. Ini nasihat yang kita pikir. Tapi terkacil umpamanya kata dia, tinggi 2, namun bisa 2 pati enggak ada. Dia ada pati soalnya. Malu saya kalau tewas. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita hidup itu sama hari kemarin dengan sekarang, kita rugi. Kalau hari ini sekarang lebih jelek dari kemarin, kita mahrum, tidak akan mendapat sejahtera dunia akhirat, bahkan celaka. Dan kalau memang kita hidup terus penukson kurang, itu mati lebih baik daripada hidup. Bapak tinggal pilih saja. Artinya apa? Kita berbicara tentang peningkatan kuantitas. Secara kuantitas kita harus bertambah amal kita, dan secara kualitas juga meskipun sedikit harus diikat ikhlasnya. Insya Allah. Ini dari sejarah ya. Mudah-mudahan tadi tentang nasib
Pengkhianat di periode yang ketiga tergantung dia taubat atau tidak. Kalau dia hianat terus, pasti seperti orang Bani Israel, dia tidak akan kebagian-bagian. Diuji dengan surat Dzuribat al-mudillat wal maskanah. Kehinaan, kepekapaan, kemiskinan, kehancuran akan ditimpakan ke orang alim itu pada orang Yahudi tadi. Dari kami ma'asau wa kanu ya'tadun, sebab berarti ada satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua berlebihan, kedua ingkar kepada Al-Qur'an, dan yang ketiga membunuh dan mempereksekusi nabi, memborgol nabi, memenjarakan nabi, membunuh nabi. Sehingga Bapak lihat ayat terakhir. Coba lihat. Wa ja'alna jahannama lil-kafirin hasira, dan kami jadikan untuk Bani Israil dan orang yang sama selalu berbuat khianat kepada rakyat hasiro. Allah siapkan pembuya yang tidak bisa keluar di sana. Jadi di jahanam itu Pak, macam-macam, ada tempat buya di sana. Tapi kalau di dunia kan masih ada pintu, masih ada yang nunggu. Di jahanam nggak ada, ditutup rapat, itu hasiro. Kenapa? Tadi sesuai dengan perbuatannya. Siapa orang yang suka memborgol ulama, menahan ulama, menangkap ulama tanpa alasan, memberikan ulama, pasti dia di jahanam, dimasuk ke penjara sesuai di dunia ya. Tukang menjarakan ulama, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, kalau benar, kalau ulama salah, ya lagi. Ini ancaman seperti tadi tidak kalau Bani Israil, dia tanpa alasan berbuat itu. Ya, kalau ada alasan tidak masalah. Ya, sebab kalau yang salah tetap salah. Ya, salah itu pada ibadah saja bisa. Jadi ini kita hati-hati karena mereka berbuat itu bigori hakin, tanpa alasan, makanya kan kita juga lihat di Al-Quran, wal sabaru ba'da dzulmi, barang siapa orang yang sudah iman minta perlindungan setelah dzulmi, siapa orang yang minta perlindungan setelah dzulmi, faulaika, maka mereka itu lahum sabil, tidak ada alasan untuk ditolak. Inna masabil alladzina yamnanas. Cukup alasan yang harus diterapkan, hukum masyarakat kepada yang berbuat zalim. Jadi kalau orang dizalimi lalu dia menggugat atau lapor, itu harus terima laporannya. Harus terima. Kalau dizalimi, tidak ada alasan untuk orang pejabat polisi, hakim menolak laporan, tidak ada. Tidak ada alasan untuk tolak namanya laporan. Maka tidak boleh laporan dilaporkan lagi. Itu seperti itu. Ya, kalau laporan itu siapa nanti yang akan memutuskan? Ya. Jadi ditahkim dulu gitu Pak. Baru tadi mana yang salah dan benar. Ya. Baik, saya kira bahasan ini memang tidak nyambung masalah politik, tetapi saya hanya sebatas penjelasan dulu tafsir. Sekali lagi bahwa orang Bani Israil melakukan 3 pelanggaran, tetapi konsepnya berbeda. Romawi sama Babilonia menghadapi Bani Israil dengan perang, sedangkan Nabi Muhammad dengan damai. Kesimpulannya, tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam teroris, Islam berdamai. Dengan Yahudi sendiri tidak coba itu akan sudah Islam tetap pakai konstitusi, tidak ada radikal Islam. Orang yang radikal mungkin paling radikal. Mudah-mudahan ya paham Bapak semua. Jadi ini saya kira dari Al-Quran yang kita bahas hari ini. Sekali lagi, tidak ada Islam radikal. Sebab Nabi menyelesaikan yang Yahudi dengan konstitusi. Yang melanggar aturan dihukum, yang tidak melakukan hidup bersama dengan Nabi. Itulah toleransi beragama, dijamin dijaga oleh Nabi dengan islah, dengan masalah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.